mempresentasikan materi kimia tentang gas mulia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dedi Paseisrani. Nama saya Muhammad Lutfi Mujahid. Nama saya Muhammad Maher Alkohol. Nama saya Raden Ramadan. Nama saya Rafael Ramadan. Nama saya Dafa Aresta Maulana. Nama saya Rizky Putra Pamungkas. Adapun materi-materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya, yang pertama yaitu Muhammad Lutfi Mujahid. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian gas mulia. Gas mulia adalah unsur kimia golongan 18A. Golongan 18A atau 8A di tabel periodik. Golongan ini disebut juga sebagai golongan helium atau neon dan golongan aerogen. Golongan ini terdiri dari unsur helium, neon, argon, krypton, xenon, unsur radioaktif, radon, dan unsur sintetis radioaktif organeson. Semua adalah anggota unsur golongan 18. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama itu menyebutkan unsur menggunakan simbol kimia, yang kedua mencari ciri-cirinya, yang ketiga meneliti fungsi dan lanjutan, dan yang keempat dari mana sumbernya. Oke, kita masuk ke simbol kimia gas mulia. Yang pertama itu ada Rn atau radon. Penggunaan radon adalah satu-satunya gas mulia yang bersifat radioaktif. Meskipun umumnya tidak digunakan dalam aplikasi, radon memiliki potensi masalah kesehatan jika terakumulasi dalam ruangan tertutup karena radioaktivitasnya. Yang kedua yaitu Xe atau xenon. Penggunaannya yaitu digunakan dalam lampu sorot kuat dalam beberapa jenis laser, dalam pencitraan medis seperti tomografi emisi foton tunggal, spek, dan tomografi positron, serta dalam penelitian ilmiah. Yang ketiga yaitu Kr atau krypton. Penggunaannya yaitu digunakan dalam lampu sorot untuk fotografi dan film, serta dalam beberapa aplikasi laser. Juga digunakan dalam bidang optik dan dalam penelitian ilmiah. Yang keempat yaitu Ar atau argon. Penggunaannya yaitu digunakan dalam pengelasan logam untuk mencegah oksidasi dalam lampu pijar khusus, dalam industri semikonduktor, dan sebagai gas isolasi dalam panel isolasi. Yang kelima yaitu Ne atau neon. Penggunaannya yaitu digunakan dalam lampu neon untuk menghasilkan cahaya berwarna serta dalam tanda-tanda dan tampilan yang memerlukan percahayaan yang khusus. Yang keenam yaitu He atau helium. Penggunaannya yaitu digunakan dalam balon udara, pengisi balon, industri semikonduktor, pendingin dalam peralatan medis, dan juga dalam pencitraan resonansi magnetik. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian ciri-ciri gas mulia. Yang pertama, reaktivitas rendah. Gas mulia cenderung memiliki reaktivitas yang sangat rendah karena mereka memiliki konfigurasi elektron yang paling luar penuh, konfigurasi oktet. Konfigurasi oktet ini membuat mereka stabil dan kurang cenderung membentuk ikatan kimia dengan unsur-unsur lain. Yang kedua, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Gas mulia umumnya tidak memiliki warna, bau, atau rasa, sehingga ideal untuk digunakan dalam berbagai aplikasi seperti lampu neon atau pengisian lampu pijar. Yang ketiga, titik didih, dan titik beku rendah. Gas mulia memiliki titik didih dan titik beku yang relatif rendah dibandingkan dengan unsur-unsur lain dengan massa atom yang serupa. Keempat, penggunaan dalam aplikasi khusus.
Gas mulia memiliki banyak aplikasi dalam berbagai industri. Contohnya adalah neon yang digunakan dalam lampu neon dan argon yang digunakan dalam pengelasan dan pengisian lampu pijar. Yang kelima, radioaktivitas radon. Satu-satunya gas mulia yang bersifat radioaktivitasnya adalah radon atau Rn karena sifat radioaktifnya. Radon dapat menjadi masalah kesehatan jika terakumulasi dalam ruangan tertutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari gas mulia. Senyawa ionik terdiri dari unsur logam dan non-logam. Beberapa kaidah dasar dalam pemanasan senyawa ionik diantaranya yaitu neon digunakan dalam lampu neon untuk menghasilkan cahaya yang khas. Selain itu, argon dan krypton juga digunakan dalam lampu pijar untuk menciptakan lingkungan gas yang stabil dalam bola lampu. Contohnya lampu neon dan pijar. 2. Krypton dan xenon digunakan dalam aplikasi isolasi termal. Mereka dapat diisi dalam panel isolasi untuk mengurangi konduktivitas termal dan meningkatkan efisiensi energi. Contohnya isolasi termal. Yang ketiga ada gas mulia seperti argon dan helium digunakan dalam pengelasan dan pemotongan logam. Mereka membantu mencegah oksidasi dan reaksi kimia lain saat logam ditempa dalam suhu tinggi. Contohnya pengelasan dan pemotongan logam. Selanjutnya, yang kedua, senyawa kovalen memiliki dua atau lebih unsur non-logam. Beberapa kaidah umum dalam penamaan senyawa kovalen diantaranya yaitu gas mulia digunakan dalam beberapa aplikasi medis termasuk peralatan medis. Xenon digunakan dalam pencitraan resonansi magnetik dalam uji fungsi paru-paru, contohnya aplikasi medis. 5. Gas mulia sering digunakan dalam penelitian ilmiah dan laboratorium untuk menciptakan kondisi lingkungan yang stabil dan bebas dari kontaminasi kimia. Mereka juga digunakan dalam spektroskopi dan analisis kimia, contohnya penelitian ilmiah. Fungsi gas mulia. Pertama, neon digunakan dalam lampu neon untuk menghasilkan cahaya yang khas. Selain itu, argon dan krypton juga digunakan dalam lampu pijar untuk menciptakan lingkungan gas yang stabil di dalam bola lampu. Kedua, krypton dan xenon digunakan dalam aplikasi isolasi termal. Mereka dapat diisi dalam panel isolasi untuk mengurangi konduktivitas termal dan meningkatkan efisiensi tinggi. Ketiga, gas mulia seperti argon dan helium digunakan dalam pengelasan dan pemotongan logam. Mereka membantu mencegah oksidasi dan reaksi kimia lain saat logam ditempa dalam suhu tinggi. Keempat, gas mulia digunakan dalam beberapa aplikasi medis termasuk pencitraan medis. Xenon digunakan dalam pencitraan resonansi magnetik dan dalam uji fungsi paru-paru. 5. Gas mulia sering digunakan dalam penelitian ilmiah dan laboratorium untuk menciptakan kondisi lingkungan yang stabil dan bebas dari kontaminasi kimia. Mereka juga digunakan dalam spektroskopi dan analisis kimia. Sumber gas mulia. Penjelasan. Gas mulia pada umumnya sangat sulit bereaksi karena memiliki konfigurasi elektron yang stabil dengan kulik elektron terluar yang pernah, namun dalam kondisi tertentu seperti tekanan tinggi atau suhu ekstrim. Beberapa gas mulia terutama xenon dan krypton dapat membentuk senyawa, terutama dengan unsur-unsur yang sangat elektronegatif seperti fluor dan oksigen. Berikut adalah beberapa contoh reaksi gas mulia yang telah berhasil disintesis dalam laboratorium. Reaksi krypton dengan fluorin. Krypton juga dapat bereaksi dengan fluorin meskipun lebih jarang dan kurang stabil dibanding senyawa xenon fluorida. Contoh reak 2. Reaksi krypton dengan fluorin. Krypton juga dapat bereaksi dengan fluorin meskipun lebih jarang dan kurang stabil dibandingkan senyawa xenon fluorida. Contoh reaksi pembentukan krypton di fluorida KF2
Kr F2 Kr plus F2 Kr F2. Kripton di fluorida tanda kurung KrF dapat dibentuk pada suhu sekitar minus 196 derajat Celcius dan tekanan tinggi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan reaksi kripton dengan fluorin. Kripton juga dapat bereaksi dengan fluorin meskipun lebih jarang dan kurang stabil dibandingkan senyawa xenom fluorida. Contoh reaksinya, kripton di fluorida atau KrF2 dapat dibentuk pada suhu sekitar 196 derajat Celcius dengan tekanan yang tinggi. Reaksi xenom dan fluorida, xenom dapat berinteraksi dengan oksigen dalam senyawa kompleks, terutama dalam kondisi yang sangat khusus. Contoh reaksinya, xenom teroksida dan xenom tetroksida adalah senyawa oksida xenom yang sangat relatif atau senyawa yang reaktif dan bersifat oksidator kuat. Lanjutannya, reaksi xenom dan nitrogen atau pembentukan xenom nitrida. Xenom juga dapat membentuk senyawa xenom nitrida dalam kondisi yang sangat ekstrim, meskipun senyawa ini sangat tidak stabil dan jarang terbentuk. Radon di fluorida, radon gas mulia radioaktif juga diduga mampu bereaksi dengan fluorin membentuk radon di fluorida. Namun karena radon bersifat radioaktif dan berbahaya, penelitian terhadap senyawa radon sangat terbatas. Adapun yang dapat disimpulkan dari materi yang sudah disampaikan yaitu gas mulia adalah unsur yang sangat penting dalam kimia dan teknologi. Kestabilan, sifat fisik yang unik, dan kemampuan untuk menghasilkan cahaya membuatnya berharga dalam berbagai aplikasi industri dan ilmiah. Meskipun mereka relatif jarang terlibat, kontribusi mereka dalam inovasi teknologi tidak dapat diabaikan. Keberadaan gas mulia mendemonstrasikan pentingnya variasi dalam sifat-sifat unsur kimia dan bagaimana hal tersebut dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa